video ini kita akan melakukan kegiatan studying from home atau kegiatan ajar mengajar dari rumah. Di sini kami akan melakukan pembahasan profesi akuntan publik. Mau tahu apa saja yang akan dibahas dalam judul ini? Yuk kita simak untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Check it out. Sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Monica Bunga Yulia dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Yang kedua, ada Yolanda Firdiana Febrianti dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Yang ketiga, ada Yufi Alfiatin dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Yang keempat, ada Safira Novita dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Agenda yang akan kita bahas di bab ini, yang pertama ada sejarah akuntansi publik di Indonesia, yang kedua pengertian kantor akuntansi publik, yang ketiga perizinan badan usaha KAP, yang keempat bentuk usaha KAP, yang kelima kegiatan KAP, dan yang terakhir yang keenam struktur organisasi KAP. Sejarah akuntansi di Indonesia. Pada tahun 1642, pertama kali diterapkannya akuntansi di Indonesia. Lalu, 1994, pemerintah melalui IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, mengadopsi seperangkat standar akuntansi keuangan atau PSAK. Pada tahun 1955, pemerintah membuat aturan berkaitan dengan akuntansi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Lalu, pada tahun yang sama, pemerintah memasukkan aspek akuntansi atau pelapor keuangan ke dalam Undang-Undang Pasar Modal Roser 1999. Kantor Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik merupakan badan usaha yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai tempat bagi akuntan publik memberikan jasa. Dalam memberikan jasa, akuntan publik harus memiliki kantor akuntan publik atau KAP paling lama 6 bulan setelah izin diterbitkan. Akuntan publik yang tidak mempunyai KAP dalam tempo lebih dari 6 bulan akan dicabut izinnya. Perizinan badan usaha KAP. Kantor akuntan publik berbentuk badan usaha perseorangan yang harus memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan. Untuk dapat menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di Indonesia, seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik atau USAP. Kantor akuntan publik berbentuk badan usaha perseorangan yang harus memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan. Ada beberapa syarat dalam mendapatkan izin usaha tersebut. Nah, berikut diantaranya. Mempunyai izin akuntan publik, merupakan anggota IAPI, memiliki paling sedikit 2 orang auditor tetap yang mempunyai tingkat pendidikan formal akuntansi, paling rendah berijazah setara D3, dan paling sedikit 1 orang diantaranya memiliki ijazah sarjana, mempunyai NPWP atau nomor pokok wajib pajak, mempunyai sistem pengendalian mutu atau SPM, kantor akuntan publik yang memenuhi SPAP atau standar profesional akuntan publik, dan paling tidak mencakup aspek kebijakan mengenai seluruh dari unsur pengendalian mutu. Tempat domisili pemimpin kantor akuntan publik tidak berbeda dengan alamat domisili KAP. Mempunyai bukti kepemilikan ataupun sewa kantor dan denah ruangan kantor yang bisa menunjukkan bahwa kantor terisolasi atau terpisah dari kegiatan yang lain. Membuat surat pernyataan bermaterai yang mencantumkan alamat, nama, serta domisili kantor dan
maksud serta tujuan pendirian kantor, membuat surat permohonan dan melengkapi formulir permohonan izin usaha KAP, serta membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan data yang disampaikan adalah benar. Bentuk usaha KAP. Bentuk usaha KAP yang dikenal menurut hukum di Indonesia ada dua macam, antara lain: 1. KAP dalam bentuk usaha sendiri. KAP bentuk ini menggunakan nama akuntan publik yang bersangkutan. 2. KAP dalam bentuk usaha kerjasama. KAP bentuk ini menggunakan nama sebanyak-banyaknya 3 nama akuntan publik yang menjadi rekan atau partner dalam KAP yang bersangkutan. Penanggung jawab KAP usaha sendiri adalah akuntan publik yang bersangkutan. Sedangkan penanggung jawab KAP usaha kerjasama adalah 2 orang atau lebih akuntan publik yang masing-masing merupakan rekan atau partner dan salah seorang bertindak sebagai rekan pimpinan. Pasal 3 ayat 2 dan 3 SK Menko nomor 43 1999. Kegiatan KAP. KAP menyediakan jasa audit serta jasa atestasi dan asuransi lainnya. Berikut beberapa jasa atau layanan yang biasa diberikan dan dilayani oleh kantor akuntan publik. Jasa atestasi, di dalamnya termasuk audit umum atas suatu laporan keuangan, pemeriksaan laporan, keuangan prospektif, pemeriksaan pelaporan informasi keuangan proforma, mereview laporan keuangan, serta jasa audit juga atestasi yang lainnya. Jasa non-atestasi. Jasa ini berkaitan dengan akuntansi, manajemen, keuangan, perpajakan, kompilasi, dan juga konsultasi. Kegiatan kantor akuntansi publik. A. Jasa atestasi. Jasa atestasi merupakan salah satu jenis jasa yang diberikan oleh kantor akuntansi publik. Jasa atestasi ini diberikan untuk memberikan pernyataan atau pertimbangan sebagai pihak yang independen dan kompeten tentang suatu pernyataan atau asersi suatu satuan usaha yang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bentuk dari jasa atestasi ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu audit, pemeriksaan atau examination, review, dan prosedur yang telah disepakati. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang 4 jenis jasa atestasi. Yang pertama audit, yang kedua pemeriksaan, yang ketiga review, dan yang terakhir prosedur yang telah disepakati. Yang pertama ada audit. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuan diadakannya audit adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Contoh utama dari jasa audit adalah audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan biasanya dilakukan oleh akuntan publik untuk menilai seberapa wajar atau seberapa layak penyajian laporan keuangan ini dibuat oleh perusahaan dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau biasa disingkat GAAP. Yang kedua, ada pemeriksaan atau examination.
Auditor dalam melaksanakan penugasan jasa ini akan memberikan pendapat atas asersi-asersi suatu pihak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Keyakinan yang diberikan adalah keyakinan positif. Tingkat keyakinan pemeriksaan berada di bawah audit. Yang ketiga ada review. Jasa review terutama terdiri dari permintaan keterangan dari manajemen entitas serta analisis komparativitas informasi keuangan. Lingkup jasa ini kurang signifikan apabila dibandingkan dengan jasa audit atau jasa pemeriksaan. Tujuan review adalah untuk memberikan keyakinan negatif sebagai lawan dari pernyataan positif yang diberikan pada suatu audit. Yang keempat, prosedur yang telah disepakati. Lingkup kerja dalam melaksanakan prosedur yang telah disepakati juga lebih sempit dibandingkan dengan jasa audit dan jasa pemeriksaan. Sebagai contoh, klien dan kantor CPA dapat membuat kesepakatan bahwa prosedur-prosedur tertentu hanya akan dilaksanakan pada elemen dan akun tertentu dalam laporan keuangan sebagai lawan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Untuk jenis jasa ini, kantor CPA dapat menerbitkan suatu ringkasan temuan. B. Penyuluhan pajak. Kantor akuntan menyusun surat pemberitahuan pajak dari perusahaan dan perseorangan, baik yang merupakan klien maupun bukan. Selain itu, banyak kantor akuntan yang mengurus pajak tanah, pajak hadiah, perencanaan perpajakan, dan lain sebagainya. C. Konsultasi manajemen. Jasa ini berkisar dari pemberian saran sederhana mengenai pembenahan sistem akuntansi sampai keikutsertaan dalam menyusun strategi pemasaran, memanfaatkan instalasi komputer yang ada dengan sebaik-baiknya, dan konsultasi asuransi. D. Jasa akuntansi dan administrasi pembukuan. Banyak klien kecil dengan staf akuntansi yang terbatas menyerahkan pembuatan laporan keuangannya kepada kantor akuntan. Ada kalanya kantor akuntan tersebut juga menyelenggarakan audit setelah jasa administrasi pembukuannya selesai. Namun, ada kalanya pula tugasnya hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan tanpa melaksanakan audit. Struktur organisasi kantor akuntan publik. Yang pertama ada auditor staff, yang kedua auditor senior, yang ketiga manajer, yang keempat rekan atau partner. Yang pertama, auditor staff kerap kali melakukan tugas-tugas audit yang rinci, namun mereka mempunyai pengalaman yang sangat terbatas sehingga perlu diselia secara teliti. 2. Auditor senior, disebut juga auditor penanggung jawab. In charge auditor adalah auditor yang memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta penyusunan rancangan laporan auditor yang akan dikaji ulang dan disetujui oleh manajer auditor dan partner. Yang ketiga, manajer. Pada umumnya tidak berada di kantor klien untuk melakukan audit secara harian. Manajer dapat bertanggung jawab atas penyeliaan atau supervisory 2 atau lebih perikatan audit sekaligus. Yang keempat, rekan atau partner atau owner. Orang yang memiliki kantor akuntan publik, mereka yang mengemban penuh atas kegiatan-kegiatan kantor publik dan praktiknya serta memegang peran utama dalam pengembangan klien.